Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 1B jurusan Tadris Kimia, mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang beranggotakan saya sendiri, Rohmanur Aisyah dan teman saya Naila Niscayanti Putri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang metabolisme pada tumbuhan dan hewan. Nah, untuk materinya, pertama, metabolisme pada tumbuhan dan hewan. Yang kedua, anabolisme dan katabolisme. Yang ketiga, metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yuk kita mulai ke pembahasan pertama. 1. Metabolisme pada tumbuhan dan hewan. Metabolisme pada tumbuhan dan hewan. Metabolisme berasal dari kata Yunani berupa metabole yang berarti berubah. Metabolisme mengandung arti suatu sifat baru dari kehidupan yang muncul dari interaksi spesifik antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel yang teratur dengan baik, atau serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel beserta perubahannya. Metabolisme adalah suatu reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup atau reaksi biokimia. Pengertian ini mencakup dua hal, yaitu katabolisme dan anabolisme. Untuk berlangsungnya dua reaksi tersebut, diperlukan suatu aktivator, yaitu enzim. Enzim adalah suatu biokatalisator, yaitu suatu bahan yang berfungsi mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup, tetapi zat itu sendiri tidak ikut bereaksi, karena pada akhir reaksi terbentuk kembali. Suatu reaksi kimia yang berlangsung dengan bantuan enzim memerlukan energi yang lebih rendah, jadi enzim juga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Berikut gambar enzim berfungsi menurunkan energi aktivasi. A. Struktur enzim. Suatu enzim atau holoenzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Bagian protein disebut apoenzim dan bagian non-protein disebut kofaktor. Kofaktor dapat berupa ion logam atau koenzim yang berupa bahan organik, misalkan vitamin B. B. Sifat-sifat enzim. Sebagai suatu bahan yang penting dalam metabolisme, enzim memiliki sifat sebagai berikut. Kerja enzim bersifat spesifik atau khusus, artinya bahan satu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat. Enzim bekerja pada suhu tertentu. Enzim bekerja pada derajat keasaman atau pH tertentu. Kerja enzim dapat bolak-balik, artinya selain dapat memecah substrat juga dapat membentuk substrat dari penyusunnya. C. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Hal yang mempengaruhi kerja enzim diantaranya suhu, derajat keasaman atau pH, konsentrasi enzim, jenis substrat, penimbunan hasil akhir, pengaruh aktivator atau penggiat, pengaruh inhibitor atau penghambat. D. Cara kerja enzim. Enzim bekerja berdasar prinsip kunci dan anak kunci. Pada salah satu sisi enzim terdapat tempat aktif yang memiliki bentuk yang dapat berpasangan tepat sama dengan bentuk permukaan substrat. Akibatnya, satu enzim hanya dapat digunakan untuk satu jenis substrat. Berikut gambar enzim bekerja berdasar prinsip kunci dan anak kunci. 2. Anabolisme dan katabolisme pada tumbuhan dan hewan. 1. Anabolisme merupakan reaksi yang bersifat menyusun suatu ikatan kimia yang sederhana menjadi senyawa kompleks. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia.
Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini, energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Anabolisme disebut juga sintesis, merupakan proses penyusun bahan anorganik menjadi bahan organik. Dalam peristiwa ini diperlukan masukan energi atau reaksi endergonik. Contoh dari anabolisme adalah fotosintesis. A. Reaksi terang. Reaksi terang merupakan tahap fotosintesis yang memerlukan cahaya. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid dan termasuk molekul-molekul dari dua fotosistem dan rantai transport elektron. Pada reaksi ini terjadi penangkapan energi cahaya. Kemudian reaksi terang ini mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi yang berupa ATP dan NADPH. Reaksi terang menguraikan H2O dan melepaskan O2. Proses yang terjadi pada reaksi terang yaitu hidrolisis air menghasilkan oksigen dan elektron. Reaksinya sebagai berikut: H2O 2H plus 2 plus 1/2O2. Klorofil menyerap energi cahaya sehingga menghasilkan elektron. Fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Berikut ini gambar reaksi terang. B. Reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di stroma kloroplas dan reaksi ini tidak memerlukan cahaya. Energi-energi yang berupa NADPH dan ATP akan mengubah karbon dioksida atau CO2 menjadi gula atau sukrosa melalui mekanisme siklus Kelvin atau fiksasi karbon. Dengan menggunakan NADPH dan ATP pada siklus Kelvin, CO2 akan memproduksi triose, fosfate, triose P atau triose P. Triose P tersebut sebagian besar akan dikeluarkan dari kloroplas menuju sitosol untuk memproduksi sukrosa. Berikut gambar siklus Kelvin atau reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan tahap fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya. Proses yang berlangsung pada stroma ini memerlukan bahan yang dibentuk pada reaksi terang, yaitu NADPH dan ATP, serta CO2 dari udara. Reaksi dimulai dari pengikatan CO2 oleh ribulosa difosfat atau RDP, dan pada akhir siklus dibentuk fosfogliseraldehid atau PGAL, yang kemudian diubah menjadi glukosa. 2. Katabolisme. Katabolisme adalah reaksi yang bersifat memecahkan ikatan kimia yang kompleks menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana. Semua reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim, baik oleh reaksi yang sederhana maupun reaksi yang rumit. Tujuan utama katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Katabolisme disebut juga respirasi, merupakan proses pemecahan bahan organik menjadi bahan anorganik dan melepaskan sejumlah energi atau reaksi eksergonik. Energi yang lepas tersebut digunakan untuk membentuk adenosin trifosfat atau ATP, yang merupakan sumber energi untuk seluruh aktivitas kehidupan. Pada prinsipnya, katabolisme merupakan reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Karena itu, dalam reaksi tersebut diperlukan akseptor elektron untuk menerima elektron dari reaksi oksidasi bahan organik. Akseptor elektron tersebut diantaranya adalah NAD atau nikotinamida adenin dinukleotida, PAD
atau flavin, adenin, dinukleotida, ubiquinon, sitokrom, oksigen. Contoh katabolisme adalah sebagai berikut respirasi. Respirasi merupakan suatu proses penghasilan energi yang diperlukan untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Utamanya, molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida dan uap air serta energi. Respirasi dilakukan oleh semua sel penyusun makhluk hidup, baik sel-sel tumbuhan, bakteri, protista, cendawan, maupun sel hewan dan manusia. Kesimpulan, metabolisme merupakan suatu proses pembentukan atau penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi. Proses-proses ini terjadi di dalam sel makhluk hidup. Proses yang terjadi dapat berupa pembentukan zat atau dapat pula berupa penguraian zat menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Proses pembentukan zat terjadi pada proses fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan sintesis protein. Proses penguraian zat dapat berupa respirasi sel dan fermentasi sel. Perbedaan antara metabolisme tumbuhan dan hewan yaitu metabolisme pada tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga disebut organisme autotrof, yaitu menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari dan air. Sedangkan metabolisme pada hewan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga bergabung pada makanan organik dan anorganik yang pada dasarnya bersumber pada tanaman. Proses anabolisme biasanya lebih banyak membutuhkan energi, sehingga reaksinya dapat berlangsung cepat dan efisien, serta memerlukan energi dalam bentuk energi panas. Proses ini memerlukan energi yang lebih besar karena dalam proses anabolisme, proses yang terjadi lebih banyak dan prosesnya yang cepat dan efisien panas sehingga energi yang diperlukan lebih besar. Reaksi seperti ini disebut juga reaksi endergonik atau reaksi endoterm. Sedangkan dalam proses katabolisme energi yang dibutuhkan lebih sedikit karena pada reaksi katabolisme hanya menguraikan zat dan melepaskan energi. Jadi, energi yang diperlukan lebih sedikit. Suatu proses di mana terjadi pelepasan energi disebut juga reaksi eskergonik atau reaksi eksoterm. Yang selanjutnya metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Karbohidrat diserap dari saluran pencernaan dalam bentuk monosakarida, terutama sebagai glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Senyawa-senyawa monosakarida tersebut sebagian akan langsung digunakan oleh sel sebagai sumber energi, diproses dalam glikolis menjadi pirufat, lalu diubah menjadi asetil-CoA melalui reaksi dekarboksilasi oksidatif dan dioksidasi sempurna dalam siklus Krebs menjadi CO2 dan menghasilkan banyak energi. Sebagian senyawa-senyawa monosakarida akan dibawa ke hati dan diubah menjadi glikogen dalam satu jalur biokimia yang disebut glikogenesis. Glikogen yang terbentuk segera dihidrolisis kembali menjadi glukosa untuk menstabilkan kadar glukosa darah dan menyediakan bahan sumber energi bagi sel tubuh. Proses hidrolisis glikogen menjadi glukosa disebut glikogenesis. Lintasan metabolisme dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, lintasan anabolik, penyatuan atau pembentukan, contohnya sintesis protein. Yang kedua, lintasan katabolik atau pemecahan, contoh rantai respirasi dan fosforilasi oksidasi. 3. Lintasan amfibolik atau persimpangan, contohnya siklus asam sitrat.
Dalam proses metabolisme karbohidrat, proses pertama adalah glikolisis. Glikolisis berlangsung dalam sitosol semua sel. Lintasan metabolisme ini adalah proses pemecahan glukosa menjadi 1. Asam pirufat pada suasana aerob, tersedia oksigen. 2. Asam laktat pada suasana anaerob, tidak tersedia oksigen. Glikolis merupakan jalur utama metabolisme glukosa agar terbentuk asam pirufat dan selanjutnya asetil-CoA untuk dioksidasi dalam siklus asam sitrat. Selain itu, glikolis juga menjadi lintasan utama metabolisme fruktosa dan galaktosa. Keseluruhan persamaan reaksi untuk glikolis yang menghasilkan laktat adalah glukosa ditambah 2 ADP ditambah 2 PI menjadi 2L positif, yaitu laktat ditambah 2 H2O5. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Siklus diawali dengan reaksi antara gugus asetik-CoA dan asam karboksilat 4 karbon oksaloasetat yang membentuk asam trikarboksalat 6 karbon, yaitu sitrat. Reaksi selanjutnya terjadi pembebasan 2 molekul CO2 dan membentuk ulang oksaloasetat. Hanya sejumlah kecil oksaloasetat yang dibutuhkan untuk mengoksidasi asetil-CoA dalam jumlah besar. Secara berurutan, glukosa, asam lemak, serta gliserol dan asam amino dalam pencernaan diproses melalui lintasan metaboliknya masing-masing menjadi satu produk umum yaitu asetil-CoA yang kemudian akan dioksidasi secara sempurna melalui siklus asam sitrat. Perhatikan ilustrasi skematis dan lintasan metabolik dasar. Terdapat jalur metabolisme karbohidrat baik yang tergolong sebagai katabolisme maupun anabolisme, yaitu glikolis, oksidasi pirufat, siklus asam sitrat, glikogenesis, glikogenolisis, serta gluconeogenesis. Secara ringkas, jalur-jalur metabolisme karbohidrat dijelaskan sebagai berikut. Glukosa sebagai bahan bakar utama akan mengalami glikolisis, dipecah menjadi 2 pirufat jika tersedia oksigen. Dalam tahap ini dihasilkan ATP. Selanjutnya, masing-masing pirufat dioksidasi menjadi asetil-CoA. Dalam tahap ini dihasilkan ATP. Asetil-CoA akan masuk ke jalur persimpangan yaitu siklus asam sitrat. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Selanjutnya, jika sumber glukosa berlebihan, melebihi kebutuhan energi kita, maka glukosa tidak dipecah, melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa yang disebut glikogen. Glikogen ini disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Jika kapasitas penyimpanan glikogen sudah penuh, maka karbohidrat harus dikonversi menjadi jaringan lipid sebagai cadangan energi jangka panjang. Jika terjadi kekurangan glukosa dari diet sebagai sumber energi, maka glikogen dipecah menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa mengalami glikolisis, diikuti dengan oksidasi pirufat sampai dengan siklus asam sitrat. Jika glukosa dari diet tidak tersedia dan cadangan glikogen pun juga habis, maka sumber energi non-karbohidrat yaitu lipid dan protein harus digunakan. Jalur ini dinamakan glukogenesis atau pembentukan glukosa baru, karena dianggap lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa baru yang selanjutnya mengalami metabolis energi. Selanjutnya, glikogenesis adalah proses pembentukan atau biosintesis glikogen yang terjadi terutama di dalam hati dan otot. Kelebihan kadar glukosa di dalam darah akan memicu disekresikannya hormon insulin untuk memicu terjadinya glikogenesis. Glikogen ini dapat dipecah menjadi glukosa saat kadar gula darah rendah menurun seperti dalam keadaan lapar dan puasa. Glikogenesis terjadi dengan cara penambahan molekul glukosa pada rantai glikogen yang telah ada, disebut sebagai glikogen primer.
Penambahan glukosa akan terjadi secara bertahap. Satu demi satu, molekul glukosa akan memperpanjang glikogen yang telah ada. Proses glikogenesis dalam tubuh sebagai berikut. Fosforilasi glukosa oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat dikatalis oleh enzim heksokinase. Glukosa 6-fosfat mengalami reaksi isomera menjadi glukosa 1-fosfat dikatalis oleh enzim fosfoglukomutase. Glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridil trifosfat atau UDP menjadi uridil difosfat glukosa atau UDP glukosa. UDP glukosa kemudian akan diikatkan pada rantai glikogen yang sudah ada, dikatalis oleh enzim glikogen sintase. Berikutnya, enzim membentuk cabang akan memindahkan kurang lebih 6 residu glukosa pada salah satu residu glukosa yang ada pada glikogen primer untuk membentuk titik cabang. Penambahan glukosa terus berlangsung sampai terbentuk banyak cabang baru di berbagai lokasi. Glikogenesis akan berakhir bila gula dalam darah mencapai kadar normal. Mekanisme reaksi glikogenesis juga merupakan jalur metabolisme umum pada biosintesis disakarida dan polisakarida. Pada jaringan tumbuhan, disakarida sukrosa dihasilkan melalui reaksi kondensasi glukosa dan fruktosa yang diawali dengan glikogenesis. Dalam proses tersebut, UDP glukosa bereaksi dengan fruktosa 6-fosfat dikatalis oleh enzim sukrosa fosfat sintase, membentuk sukrosa 6-fosfat. Kemudian enzim sukrosa fosfatase akan mengkatalis sukrosa 6-fosfat menjadi sukrosa. Yang pertama, glikogenolisis. Tahap pertama penguraian glikogen adalah pembentukan glukosa 1-fosfat. Pada reaksi ini tidak melibatkan UDP glukosa dan enzimnya glikogen fosforilase. Selanjutnya glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat dikatalis oleh enzim fosfoglukomutase. Tahap berikutnya pembentukan glukosa dari glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat melepaskan gugus fosfatnya sehingga terbentuk glukosa. Reaksi ini tidak menghasilkan ATP atau ADP dan fosfat. Glukosa yang terbentuk inilah yang digunakan oleh sel untuk respirasi sehingga menghasilkan energi. Energi itu terekam atau tersimpan dalam bentuk ATP. Yang kedua, gluconeogenesis merupakan proses pembentukan glukosa dari senyawa bukan glukosa. Secara umum, tahap reaksi gluconeogenesis hampir sama tahapan reaksi glikolisis yang dibalik arahnya. Glikolisis merupakan reaksi yang menghasilkan energi, sedangkan gluconeogenesis merupakan proses yang membentukkan energi dalam bentuk ATP. Proses gluconeogenesis yang terjadi pada hati dan ginjal. Perhatikan proses ke kanan adalah reaksi glikolis, sedangkan proses ke kiri adalah reaksi glucogenesis. Perubahan pirufat menjadi oksaloasetat dikatalis oleh enzim pirufat karboksilase. Oksaloasetat di atas terjadi pada mitokondria dan harus dikeluarkan di sitoplasma. Oksaloasetat diubah dulu ke malat agar bisa keluar dari mitokondria karena molekul tersebut tidak dapat melalui membran mitokondria, dan diubah kembali ke oksaloasetat setelah keluar. Perubahan oksaloasetat menjadi malat dikatalis enzim malat dehidrogenase. Di sitoplasma, malat diubah kembali menjadi oksaloasetat, dikatalis enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat diubah menjadi fosfoenol pirufat dikatalis enzim fosfoenol pirufat karboksilase. Fosfoenol pirufat diubah menjadi 2-fosfogliserat dikatalis enzim enolase. 2-fosfogliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat dikatalis enzim fosfogliserol mutase. 3-fosfogliserat kemudian diubah 1,3 bifosfogliserat yang dikatalis enzim fosfogliserol kinase. 1,3 bifosfogliserat
diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat, dikatalis enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Gliseraldehida 3-fosfat dapat diubah menjadi dihidroksi aseton fosfat dengan reaksi bolak-balik yang dikatalis enzim isomera. Gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksi asam aseton fosfat akan disatukan dan menjadi fruktosa 1,6-bifosfat yang dikatalis enzim enolase. Fruktosa 1,6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim difosfatase. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Dan terakhir, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa dikatalis enzim glukosa 6-fosfat. Yang kedua, metabolisme asam amino. Asam amino adalah building block senyawa-senyawa protein yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Ada 20 asam amino penyusun protein, yaitu esensial dan non-esensial. Tubuh manusia dapat mensintesis 10 dari 20 asam amino yang diperlukan untuk membentuk protein. Dari 10 asam amino non-esensial tersebut, 8 diantaranya disintesis dari senyawa-senyawa antara amfibolik jalur glikolis dan siklus Krebs, sedangkan 2 lainnya disintesis dari esensial yang diperoleh dari makanan. Metabolisme protein dan juga asam amino berbeda dengan metabolisme karbohidrat dan lipid. Karbohidrat dan lipid dapat disimpan dan digunakan jika dibutuhkan ketika membutuhkan energi atau untuk biosintesis. Pada umumnya, organisme tidak mempunyai polimer senyawa nitrogen untuk disimpan. Ada beberapa tanaman mampu menyimpan senyawa N, asparagime pada asparagus. Beberapa insek mempunyai protein simpanan di dalam darah mereka. Jika tidak memiliki bentuk simpanan N, maka hewan harus selalu menyediakan suplai N yang cukup melalui makanan untuk mengganti N yang hilang karena katabolisme. Tahap awal reaksi metabolisme asam amino melibatkan pelepasan gugus amino, kemudian baru perubahan kerangka karbon pada molekul asam amino. Dua proses utama pelepasan gugus amino adalah yaitu transaminasi dan deaminasi. 1. Transaminasi adalah proses metabolisme asam amino yang melibatkan perpindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino lain. Dalam reaksi transaminasi ini, gugus asam amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keto, yaitu asam pirufat, A-ketoglutarat atau oksaloasetat, sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino. Sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto. Reaksi transaminasi dikatalis oleh enzim T-codonase, yaitu T-cod transaminase yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi berikut. Reaksi T-codonase bersifat reversibel. Pada reaksi ini tidak ada gugus amino yang hilang karena gugus amino yang dilepas diterima oleh asam keto. Alanin transaminase merupakan enzim kekasan terhadap asam pirufat alanin sebagai salah satu pasang substrat, tetapi tidak terhadap asam amino yang lain. Dengan demikian, T-cod transaminase dapat mengubah berbagai jenis asam amino menjadi T-cod selama tersedia asam pirufat. Glutamat transaminase merupakan enzim mempunyai kekasan terhadap ketoglutamat sebagai satu pasang substrat. Karena itu, enzim ini dapat mengubah asam amino menjadi asam T-codon. Dari reaksi di atas dapat dilihat bahwa walaupun ada beberapa jalur reaksi T-codonase, namun asam ketoglutarat merupakan akseptor gugus amino yang terakhir. Jadi hasil reaksi T-codonase keseluruhan adalah asam T-codon. Reaksi T-codonase ini terjadi dalam mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. Enzim transaminase tersebut dibantu oleh
piridoksal fosfat sebagai koenzim. Piridoksal fosfat tidak hanya koenzim pada reaksi antikodonase, tetapi juga pada reaksi-reaksi antikodonase yang lain. Yang kedua, deaminasi. Pada reaksi ini ada dua tipe atau subjalur, yaitu bersifat oksidatif dan non-oksidatif. Yang pertama masih dibedakan atas dasar koenzim yang membantu aktivasi enzim, yaitu NAD+ atau NADP+. Enzim yang dibantu oleh NAD bernama dengan akhiran antikodonase, sedangkan yang dibantu dengan gugus prostetis FAD atau FMN dinamakan oksidase. Deaminasi oksidatif adalah larutan glutamat yang berhasil mengumpulkan gugus amino pada reaksi antikodonase dapat melepaskannya melalui deaminasi oksidatif. Enzim yang mengkatalis adalah larutan glutamat antikodonase yang dibantu oleh NAD atau NADP+. Reaksi ini diduga berlangsung dalam dua tahap, yaitu dehidrogenasi dan hidrolisis. NADH yang terbentuk pada tahap pertama dioksidasi melalui rantai transport antikodon oksigen. Hasil antikodon oksidasi disimpan dalam ATP. Larutan glutamat antikodonase adalah enzim allosetrik yang dihambat oleh modulator spesifik, yaitu ATP, GTP, dan NADH, dan dipasi aktivasi oleh ADP, GDP, dan beberapa asam amino. Aktivasinya dipengaruhi oleh hormon tiroksin dan beberapa antikodon steroid. Sedangkan deaminasi non-oksidatif ialah perubahan larutan serin menjadi asam pirufat yang dikatalis oleh serin dehidratase, perubahan treonin menjadi aketobutirat oleh treonin dehidratase, dan lain-lain reaksi yang sejenis. Golongan enzim ini mengandung piridoksal P sebagai gugus prostetisnya. A. Siklus urea. Siklus urea merupakan pelepasan gugus NH4 pada asam amino dalam bentuk amonia melalui reaksi transaminase dan deaminasi. Kemudian dikeluarkan dalam bentuk urea dari urin. Pada transaminase, gugus NH4 yang dilepaskan diterima oleh asam keto, sehingga terbentuk asam amino baru dan asam keto lain. Sedangkan reaksi deaminasi, gugus NH4 dilepaskan dalam bentuk amonia yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk urea dan urin. Hans Krebs dan Kurt Henseleit pada tahun 1932 mengemukakan serangkaian reaksi kimia tentang pembentukan urea. Urea terbentuk dari amonia dan karboksidioksida melalui serangkaian reaksi kimia yang disebut siklus urea. Pembentuk urea berlangsung dalam hati. Perhatikan gambar siklus urea. Proses pertama, reaksi sintesis karbomil fosfat. Kondensasi 1 mol masing-masing ion antikodon, karbon dioksida, dan fosfat yang berasal dari ATP membentuk karbomil fosfat dan dikatalis karbomil fosfat sintase. 2 mol ATP yang dihidrolisis selama reaksi penyediaan tenaga penggerak untuk sintesis 2 ikatan kovalen, ikatan amida, dan ikatan campuran asam karboksilat asam fosfat anhidrid dari karbomil fosfat. Selanjutnya, sintesis sitrulin. Pemindahan gugus karbomil dari karbomil fosfat ke ornitin. Pembentuk sitrulin plus PI dikatalis oleh larutan ornitin transkarbamoilase mitokondria hati. Yang ketiga, dalam reaksi argininositsinat sintase, antikodon dan sitrulin
diikat bersama melalui gugus amino antikodon. Reaksi membutuhkan ATP dan keseimbangan cenderung kuat ke sintesis arginosuksinat. Selanjutnya pembelahan arginimosuksinat menjadi antikodon dan fumarat dikatalis oleh argininoaukaninase, suatu enzim hati dan jaringan ginjal. Fumarat yang terbentuk dapat dikonversi menjadi oksaloasetat melalui reaksi fumarat dan malat antikodon C dan selanjutnya transaminasi untuk membentuk kembali antikodon. Yang terakhir, pembelahan antikodon menjadi ornitin dan urea. Reaksi ini menyempurnakan siklus urea dan membentuk kembali regenerasi ornitin substan untuk reaksi 2. Tahapan secara lengkap siklus urea dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Siklus urea yang berlangsung di mitokondria dan sitosol. Reaksi keseluruhan dari siklus urea adalah NH3 plus CO2 plus asparat plus 3 ATP plus 2 H2O menjadi urea plus fumarat plus 2 ADP plus 2 PI plus AMP plus PPI atau pirofosfat karena fumarat diperoleh dari menghilangkan NH3 pada aspartat step 3 dan 4 pada tabel dan PPI ditambah H2O menjadi 2 PI, maka persamaan reaksi kimianya dapat disederhanakan menjadi 2NH3 plus CO2 plus 3 ATP plus H2O menjadi urea plus 2 ADP dan 4 PI plus AMP. Selanjutnya, peranan siklus urea dalam tubuh. Asam amino yang berasal protein dalam makanan diabsorpsi melalui transport aktif dan dibawa ke hati. Di hati, asam amino disintesis menjadi molekul protein atau dilepas ke dalam sirkulasi untuk ditransfer ke dalam sel lain. Protein intraseluler tubuh sendiri terus dihidrolisis menjadi asam amino dan disintesis ulang menjadi protein. Asam amino dari makanan dan asam amino dari penguraian protein intraseluler membentuk kelompok asam amino utama yang memenuhi kebutuhan tubuh. Penguraian asam amino untuk energi berlangsung di hati. Jika sel telah mendapat protein yang mencukupi kebutuhannya, setiap asam amino tambahan akan dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai lemak. Seberapa besar kemampuan suatu organisme menggunakan asam amino sebagai sumber energi menurut jenis organismenya? Karnivora 90% energi dibutuhkan berdasar oksidasi asam amino setelah makan. Herbivora hanya sedikit memperoleh energi dari oksidasi asam amino. Sebagian besar energi berasal dari karbohidrat. Katabolisme asam amino hanya untuk menyuplai biosintesis senyawa lain. Pada vertebrata, asam amino dari makanan sebagian besar dimetabolisme di hati, kemudian amonia yang dihasilkan digunakan kembali untuk proses biosintesis. Kelebihan ada yang dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urea, asam urat, atau amonia. Amonia dari jaringan yang lain dibawa ke hati akan diubah menjadi bentuk lain dan diekskresikan. Vertebrata terestrial dalam bentuk urea, ureotelik, burung dan reptil dalam bentuk asam urat, urikotelik, binatang di air dalam bentuk amonia, amonotelik. Selanjutnya, metabolisme lemak. Lipid memegang peranan penting dalam penyediaan energi yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan tingkat tinggi. Di antaranya, senyawa lipid yang paling banyak berperan dalam penyediaan energi adalah triacylglycerol atau trigliserida. Triacylglycerol disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi dalam jumlah yang cukup besar jaringan adiposa. Asam lemak pada tumbuhan umumnya terdapat dalam bentuk lemak dan minyak.
Lemak dan minyak yang tergolong lipida berfungsi membentuk membran sel sebagai bahan cadangan dan sumber energi. Selain dalam bentuk minyak dan lemak, asam lemak juga terdapat dalam bentuk senyawa lapisan pelindung pada epidermis batang, daun, dan buah. Lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya adalah lipid netral, yaitu trigliserid, ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Secara ringkas, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu, ada juga yang masih berupa monogliserid. Karena larut dalam air, gliserol masuk sirkulasi portal, vena portal menuju hati. Asam-asam lemak rantai pendek juga dapat melalui jalur ini. Asam lemak dan monogliserida dianggap miselus dilepaskan ke dalam sel epitel. Perhatikan struktur miselus, bagian polar berada di luar, bagian nonpolar berada di dalam. Segera dibentuk trigliserida lipid dan membentuk gelembung disebut kilomikron. Struktur kilomikron, fungsi kilomikron sebagai pengangkut trigliserida. Ditransformasikan pembuluh limfe dan bermuara pada vena cava, bersatu dengan sirkulasi darah kemudian menuju hati dan jaringan adiposa. Kilomikron dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Jika energi karbohidrat mencukupi, maka asam lemak mengalami esterifikasi. Jika kekurangan energi, maka asam lemak dioksidasi. Pemecahan trigliserida disebut liposis. Perhatikan pada gambar, simpanan trigliserida pada sitoplasma sel jaringan adiposa. Perhatikan istisar metabolisme lipid. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi. Di sisi lain, jika kebutuhan energi sudah mencukupi, asetil-CoA dapat mengalami lipogenesis menjadi asam lemak dan selanjutnya dapat disimpan sebagai trigliserida. Beberapa lipid non-gliserida disintesis dari asetil-CoA. Asetil-CoA mengalami kolesterogenesis menjadi kolesterol. Selanjutnya, kolesterol mengalami steroidogenesis membentuk steroid. Asetil-CoA sebagai hasil oksidasi asam lemak juga berpotensi menghasilkan badan-badan keton atau aseton asetat, hidroksi, busirat, dan aseton. Proses ini dinamakan ketogenesis. Badan-badan dapat menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa yang dinamakan asidosis metabolisme. Keadaan ini dapat menyebabkan kematian. A. Metabolisme gliserol. Gliserol sebagai hasil hidrolisis lipid trigliserida dapat menjadi sumber energi. Selanjutnya masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat yaitu glikolis. Perhatikan reaksi-reaksi kimia dalam metabolisme gliserol. 1. Oksidasi asam lemak atau oksidasi beta. Sebelum katabolisir dalam oksidasi beta, asam lemak harus diaktifkan terlebih dahulu menjadi asil CoA. Asam lemak rantai panjang ini dapat masuk ke mitokondria dengan senyawa karnitin dengan rumus CH3 3N+, CH2, CHOH, CH2, COO-. Perhatikan aktivasi asam lemak menjadi asil CoA. Perhatikan gambar mekanisme transportasi asam lemak transmember mitokondria melalui mekanisme pengangkatan karnitin. Langkah-langkah masuknya asil CoA ke dalam mitokondria sebagai berikut. Asam lemak bebas FFA diaktifkan menjadi asil CoA dengan katalisir oleh enzim tiokinase. Setelah aktif, asil CoA
dikonferensikan oleh enzim karnitin palmitoyl transferase 1 yang terdapat pada membran eksternal mitokondria menjadi asil karnitin. Setelah itu, senyawa tersebut bisa menembus membran interna mitokondria. Pada membran interna mitokondria terdapat enzim karnitin asil karnitin translokase yang bertindak sebagai pengangkut asil karnitin ke dalam dan karnitin keluar. Asil karnitin yang masuk ke dalam mitokondria selanjutnya bereaksi dengan CoA dengan dikatalis enzim karnitin palmitoyl transferase 2 yang ada di membran interna mitokondria menjadi asil CoA dan karnitin dibebaskan. Hasil CoA yang sudah berada dalam mitokondria selanjutnya masuk dalam proses oksidasi beta. Dalam oksidasi beta, asam lemak masuk ke dalam rangkaian siklus dengan 5 tahapan proses dan pada setiap proses diangkat 2 atom C dengan hasil akhir berupa asetil-CoA. Selanjutnya, asetil-CoA masuk ke dalam siklus asam sitrat. Dalam proses oksidasi karbon beta asam lemak dioksidasi menjadi keton. Keterangan frekuensi B adalah setengah jumlah atom C min 1. Jumlah asetil-CoA yang dihasilkan adalah setengah jumlah atom C. Perhatikan aktivasi asam lemak, oksidasi beta, dan siklus asam sitrat. Yang pertama, pengaktifan asam lemak menjadi asil CoA membutuhkan energi 2P. Asil CoA diubah menjadi delta pangkat 2 trans-enoil CoA menghasilkan energi 2P. Delta pangkat 2 trans-enoil CoA diubah menjadi larutan bermuatan positif 3 hidroksi asil CoA. Larutan bermuatan positif 3 hidroksi asil CoA diubah menjadi 3 ketoasil CoA menghasilkan 3P. Terbentuklah asetil-CoA yang mengandung 2 atom C dan asil CoA yang telah kehilangan 2 atom C. Oksidasi asam lemak tidak jenuh memerlukan 2 tahap enzimatik tambahan. Pemecahan asam lemak tidak jenuh tersebut tidak jauh berbeda dengan pemecahan lemak jenuh, tetapi karena adanya ikatan ganda yang ada pada umumnya adalah cis, maka perlu cara khusus untuk menanganinya. Perlu adanya enzim khusus untuk dapat mengubah bentuk ikatan cis menjadi trans. Melalui kerja 2 enzim pembantu, siklus oksidasi asam lemak yang dijelaskan di atas dapat juga mengoksidasi asam lemak tidak jenuh yang biasanya dimanfaatkan oleh sel sebagai bahan bakar. Kerja 2 enzim ini adalah isomerase dan epimerase dapat digunakan oleh contoh berikut. Pada oksidasi asam oleat, suatu asam lemak tidak jenuh terdiri dari 18 karbon. Ikatan gandanya terjadi pada ikatan atom C nomor 9 dan 10 dan berbentuk cis. Oleil CoA ini termasuk ke dalam jalur beta oksidasi dan secara bertahap dipisahkan asetil CoA-nya. Asam oleat pertama-tama diubah menjadi oleil CoA yang diangkut melalui membran mitokondria sebagai oleil karnitin dan diubah menjadi oleil CoA di dalam matriks. Molekul oleil CoA memasuki 3 putaran melalui siklus oksidasi asam lemak, menghasilkan 3 molekul asetil CoA dan ester CoA asam lemak tidak jenuh 12 karbon, dengan ikatan ganda cisnya di antara nomor 3 dan 4. Selanjutnya, oksidasi asam lemak beratom karbon ganjil. Asam lemak dengan atom karbon ganjil yang jarang ditemui di alam. Cara oksidasinya sama dengan oksidasi asam lemak beratom karbon genap. Kecuali pada daur akhir, degradasi akan terbentuk
propionil-CoA dan asetil-CoA. Propionil-CoA mengalami karboksilasi menggunakan ATP dan menghasilkan metal-malonil-CoA isomer D. Malonil-CoA mengalami resonansi menjadi isomer larutan, suatu substrat untuk enzim mutase yang mengubahnya menjadi suksinil-CoA. Suksinil-CoA dibentuk dari larutan metal malonil-CoA melalui penataan kembali intramolekul. Gugus COS-CoA bergeser dari C2 ke C3, menggantikan atom H. Isomerasi ini dikatalis oleh enzim metil-malonil-CoA mutase, satu dari dua enzim mamalia yang diketahui mengandung derivase vitamin B12 sebagai koenzimnya. A. Oksidasi alfa. Dalam oksidasi alfa, molekul asam akan mengalami oksidasi pada atom C-alfa atau C2 menghasilkan 2 hidroperoksi asam lemak. Dan ini merupakan senyawa yang tidak stabil dan mengalami dekarboksilasi menjadi aldehida lemak dengan berkurangnya satu atom C atau menjadi 2 hidroksi asam lemak. Aldehida lemak yang telah berkurang satu atau C lalu teroksidasi menjadi asam lemak bebas yang selanjutnya dapat mengalami oksidasi alfa. Yang kedua, oksidasi omega merupakan jalur katabolisme minor, namun menjadi jalur alternatif apabila jalur beta tidak berjalan dengan baik. Enzim oksidasi omega asam lemak hanya memiliki oleh beberapa spesies hewan. Dalam jalur oksidasi omega, asam lemak mengalami oksidasi pada atom C omega, yaitu atom C yang terjatuh dari gugus karboksilat. Selanjutnya yang keempat, respirasi aerob dan anaerob pada tumbuhan dan hewan. Respirasi aerob adalah reaksi metabolisme yang memerlukan suasana aerobik. Dengan demikian, dalam prosesnya, keberadaan oksigen sangat dibutuhkan. Hasil dari reaksi ini adalah energi jumlah yang besar. Perhatikan diagram respirasi aerob. Berikut tahapan respirasi aerob. 1. Glikolisis, perubahan glukosa C6 menjadi asam pirufat C3, berlangsung di sitoplasma. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, perubahan asam pirufat C3 menjadi asetil-CoA, 2NHDH dan 2CO2, berlangsung di mitokondria. Yang ketiga, siklus Krebs. Reaksi penyatuan asetil-CoA dengan asam oksaloasetat menghasilkan CoA 6NADH, 2FADH2, dan 4CO2, berlangsung di mitokondria. Yang keempat, transfer elektron. Reaksi reduksi atau oksidasi NADH dan FADH yang akhirnya menghasilkan H2O, juga energi berupa ATP, berlangsung di membran mitokondria. B. Respirasi anaerob. Respirasi pernafasan yang tidak memerlukan oksigen atau O2. Respirasi yang terjadi di sitoplasma dan tujuannya untuk mengurai senyawa organik. Respirasi anaerob ini hanya menghasilkan sejumlah energi yang jauh lebih kecil, yakni 2 ATP saja, terdiri dari fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Kesimpulan perbedaan respirasi aerob dan anaerob. 1. Respirasi aerob memerlukan oksigen. Prosesnya terjadi di dalam matriks mitokondria. Respirasi ini bertujuan untuk memecah senyawa organik ke anorganik, menghasilkan energi dalam jumlah besar, yakni 36 ATP. Yang kedua, respirasi anaerob tidak memerlukan kehadiran oksigen dalam prosesnya, berlangsung di dalam sitoplasma, tujuannya untuk mengurai senyawa organik, hasilnya berupa energi tapi dalam jumlah yang sedikit, yakni 2 ATP. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.